tidak sedikit para alumni ketika sudah ada di masyarakat selama di pesantren mungkin fokus kepada jenjang pendidikan, tapi nilai-nilai kepesantrenan tidak semua alumni memiliki kesempatan atau keinginan untuk konsentrasi, untuk memberikan perhatian lebih. Jadi fenomenanya di masa lalu pesantren ini bergeser dari nilai-nilai yang awal seakan seperti kos-kosan. Bahkan pengasuh pesantren tidak ubahnya seperti bapak kos. Fenomena yang lain adalah santri pulang ke masyarakat lebih ngopeni baik itu kelompok, majelis ataupun komunitas-komunitas yang tidak punya nasab ideologis dengan pesantren. Lebih parahnya lagi, secara politis bergabung dengan beberapa partai yang ternyata ideologinya berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya katakan berbahaya karena kita punya catatan panjang tentang sejarah itu. Baik mereka yang kelompok anti agama maupun yang mereka dikatakan kelompok radikal. Dua-duanya beresiko besar bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang menjadi catatan bersama. Hal-hal lain adalah lebih pada personal. Santri pulang, ya bahasanya nakal untuk tidak lagi baca wirid, tidak lagi baca al-adhkar wal aurat yang sudah diajarkan di pesantren. Kata guru-guru kami ketika sudah santri pulang ke masyarakat, mulai menanggalkan identitas kesantriannya seperti wiritan, karena wiritan ini termasuk bagian kul kullu ya'malu ala syakilatih. Syakilahnya setiap kelompok adalah salah satunya wiritannya. Oh, ternyata Ratibul Haddad Sukoharjo ada sedikit tambahan yang perlu diketahui oleh para santrinya bila dibandingkan Ratibul Haddad yang dibaca oleh kebanyakan orang. Nah, ini termasuk bagian dari syakilah yang harus dipertahankan, ciri khas yang harus dipertahankan sehingga menjadi identitas. Maka di beberapa waktu terakhir saya sering mengulang-ulang, santri mau pulang saya titip Ratibul Haddadnya, saya titip tawassul batinnya, karena tawassul batin ini kontrol atas perubahan kondisi batin seorang alumni. Begitu dia sudah enggan, emoh, tak peduli dengan tawassul batinnya, bisa menjadi ukuran bahwa ia akan bergeser pada hal-hal yang lebih besar lagi. Itulah mengapa tawassul batin dirangkai setelah sholat maktubah, sebelum doa. Kekuatan tawassul batin ini adalah konsentrasi hati. Jadi kalau cuma hafal-hafalan, Allahumma inna tawassul ilaika, hafal-hafalan saja, tapi kemudian tidak tersambung penuh konsentrasi hatinya, dikhawatirkan ya hanya hafal lafadznya tapi fungsinya tidak terasa. Maka penting para calon alumni ini memahami betul apa makna tawassul batin. Mungkin orang ada yang bertanya, terutama alumni lama, di zaman saya tidak ada tawassul batin itu, kayak iya, tetapi dalam format yang lain ada. Mana? Tartibul Fawatih yang ada di Ratibul Haddad itu, Al-Fatihah ila Aulia itu yang ada di sana semua, itu bagian dari bentuk tawassul. Cuma di konsep lebih intens sehingga 5 waktu kita terus terkomunikasi. Ya. Kemudian orang kalau sudah tidak terbiasa tawassul, kadang ada penyakit langsung saja kepada Allah. Ada semacam kesombongan yang tak tersadari, bahwa dia sudah merasa ibadahnya tanpa melalui guru
pasti sudah sambung pada Allah. Ini pada langkah selanjutnya akan menafikan sosok guru. Bukankah pernah menjadi persoalan besar di zaman Kiai As'ad? Oknum alumni yang kemudian berpindah guru kepada thariqah yang lain, Kiai As'ad diabaikan, dihilangkan. Nah, ini bahaya bagi perjalanan spiritual. Ini pentingnya tawasul batin. Yang ketiga, saya titipkan setiap alumni berhenti, titip ikhsas alumni, ikut aktif, itu seterusnya. Kenapa ya? Ketika dia pulang kemudian komunitasnya bukan komunitas alumni, lambat laun juga bergeser. Ikut teman, ikut keluarga, ikut, kalau dia punya istri ikut komunitas keluarga istri, kalau dia punya suami ikut komunitas keluarga suaminya. Beresiko untuk bergeser dari nilai-nilai pesantren karena beda komunitas. Tidak jarang yang kemudian menjadi radikal gara-gara suaminya ikut kajian-kajian kampus. Tidak jarang ikut istrinya yang orientasi keluarganya adalah duniawi, kerja, hasil, harta, kekayaan, standar kesuksesan adalah kaya raya. Nah, ini yang kita tidak ingin kehilangan. Kalian sudah bertahun-tahun di sini, menimba ilmu di sini, menjadi anak ideologis para masyayikh kita, kemudian hilang dari wilayah mahabbahnya. Ini hal yang sangat menyedihkan. Eman. Jadi tamhidiyah ini penting, bukan hanya seremonial administratif, sehingga harus semua alumni akan dinyatakan rekomendasinya sah ketika memenuhi proses tamhidiyah. Yang butuh adalah kalian. Yang harus merasa penting dengan kegiatan ini adalah kalian. Terbangunnya militansi itu sangat penting sekali. Kita tidak tahu akhir zaman ini dajjal-jilahnya dalam bentuk apa. Dajjal kecilnya itu dalam bentuk apa. Himpunan binatang ternak akan dimangsa oleh serigala ketika keluar dari komunitas besarnya. Maka berjamaah itu penting. Kehidupan berkomunitas itu penting. Kita punya kegiatan rutin Maulid Nabi bagi wali santri. Kita punya kegiatan penting Awal Majmu' yang sebentar lagi akan diselenggarakan. Agar supaya apa? Agar supaya alumni yang sudah begitu lama tidak mengunjungi, tidak menjenguk pesantrennya, bahkan pikirannya pun sudah jauh dari nilai-nilai ajaran pesantren. Mungkin berkah ziarah makbarah, berkah menginjakkan kembali di tanah Sukoharjo ini, ada kerinduan dan tumbuh kesadaran untuk pulang tidak hanya ke halaman rumah kampung Sukoharjo, tapi kepada ajaran guru-guru masyayikh Sukoharjo. Ada satu peristiwa, saya mendapatkan cerita sendiri dari teman karibnya. Ya, dia punya teman, ini santri perempuan. Santri ini kemudian oleh suatu kondisi dituntut bergaul dengan komunitas yang suka dugem, diskotik, bar atau pub apa dah namanya. Sampai suatu ketika dia dicekoki untuk minum atau pil yang memang konsumsi oleh mereka itu. Sampai di kondisi ya mabuk. Dalam kondisi sadar tidak sadar dia melihat sosok Kiai Fawaid, padahal sudah wafat. Ini santri di zaman Kiai Fawaid. Dibopong, dibawa seakan-akan tiba-tiba dia sadar sudah ada di luar. Ini nyata atau tidak, tapi saya ada di luar. Sosok yang bawa saya itu siapa? Tapi kok Kiai Fawaid yang ada. Dan sejak itulah kemudian dia datang ke temannya yang menjadi informan saya, mendapatkan pertama kali berita itu dari si Fulana. Teman saya ini akhirnya berjanji, saya mau kembali menggunakan hijab, pakai kerudung lagi, pakai penutup aurat lagi. Saya akan meninggalkan dugem, saya akan ikut aktif rajin di kegiatan-kegiatan kealumnian dan akan ke pondok dan seterusnya. Nah, apa harus menunggu seperti itu? Tidak kan?